Siap. Nah, ini aku suka banget nih pertanyaannya. Walaupun misalkan mungkin Ajaib fokusnya di reksadana sama saham, tapi mungkin kita juga bisa sharing ke teman-teman yang mau mulai investasi supaya teman-teman bisa paham ya Mas ya. Mungkin gambaran besarnya itu apa aja sih yang tersedia gitu. Apa aja aset, sorry, instrumen investasi yang mungkin bisa kita pilih sesuai dengan tadi profil risiko dan juga time horizon kita. Nah, kalau misalkan ditanya produk investasi atau instrumen investasi apa yang tersedia, banyak banget ya. Mungkin supaya gampang, aku bagi ada instrumen investasi yang sifatnya mungkin bisa kita bilang lebih defensif atau lebih bertahan gitu, Mas. Ini bayangin kayak main bola mungkin ya, atau main basket gitu. Jadi ada yang defensif, ada juga yang ofensif. Nah, bedanya apa? Jadi kalau yang defensif ini tujuan utamanya adalah untuk melindungi nilai investasi kita atau melindungi Oke. nilai portfolio kita gitu. Sedangkan kalau yang ofensif atau yang lebih menyerang ibaratnya tujuannya adalah sebisa mungkin kita bisa earn sesuatu gitu. Jadi kayak nilai nilai aset atau nilai investasi kita bisa terus tumbuh seperti itu. Nah, untuk yang investasi defensif ini biasanya risknya lebih rendah sehingga memang returnnya lebih rendah. Makanya dibilang fokusnya adalah untuk mempertahankan nilai supaya nggak kalah nih sama inflasi gitu ya. Nah, di sini ada beberapa pastinya teman-teman bisa bisa pilih atau bisa pelajari. Yang pertama, deposito. Ya, ini gampang banget ya. Hampir setiap bank punya deposito, nanti bisa dipilih mana yang paling sesuai, mana yang bunganya paling besar, dan lain-lain. Kemudian ada juga yang kita sebut dengan emas, pastinya semua orang tahu emas ya. Ada yang fisik, ada juga yang sekarang pakai aplikasi doang, jadi paperless gitu, cuman punya bukti kepemilikan atas sebuah emas ibaratnya. Kemudian mungkin satu lagi yang ada di instrumen defensif adalah obligasi ya. Obligasi banyak ya, ada SBR, ada ORI dan sebagainya. Nah, ini obligasi juga bisa kita bilang sebagai instrumen defensif. Nah, di sisi lain untuk yang ofensif, yang pertama adalah reksadana. Ya, reksadana sebetulnya banyak macamnya. Ada beberapa yang mungkin kita bisa kelompokkan sebagai defensif juga sebetulnya, tapi aku mungkin kelompokkanlah ke dalam instrumen investasi yang ofensif. Nah, reksadana ibaratnya kita apa ya kayak patungan lah ya, uang kita dikumpulkan gitu, kemudian uang kita dibelikan instrumen investasi yang isinya bisa campuran, bisa fokusnya di saham dan lain-lain. Nah, yang terakhir adalah pastinya saham ya. Saham kita membeli kepemilikan atas sebuah perusahaan dan biasanya perusahaan publik gitu. Nah, ini saham-saham yang sudah terdaftar di BI dan aku tahu ini bisa dibeli dari Ajaib seperti itu. Nah, jadi ada beberapa pilihan itu dan masih banyak lah instrumen-instrumen turunan lainnya sebetulnya ya. Tapi mungkin satu yang juga aku pengen pengen sampaikan juga di bagian ini adalah yang pasti itu dalam berinvestasi ya ada konsep di mana namanya high risk high return. Jadi Ya. risiko sama return ini pasti berbarengan nih Mas ya. Nggak mungkin returnnya tinggi tapi risikonya nggak ada atau risikonya kecil banget gitu dan sebaliknya. Jadi teman-teman juga mesti paham karena semakin kita pengen dapat return yang tinggi, maka akan semakin berisiko biasanya instrumen investasi yang kita pilih. Nah, ini aku tahu kalau untuk yang ofensif atau yang sifatnya reksadana dan saham, ini tersedia ya Mas ya di Ajaib dan mungkin teman-teman bisa Betul. explore nanti di Ajaib buat mulai investasi di reksadana sama saham. Ya, jadi ini berlaku juga prinsip ya di investasi yaitu high risk high return, low risk low return gitu ya. Gimana Betul. caranya supaya bisa kita mendapatkan yang high return tetapi low risk ya. Nah, teman-teman harus belajar, terutama malam ini belajar dari Mas Ikna nih ya. Ya, misalnya kita anggaplah ular itu berbahaya, tapi kan kalau kita sudah ahli, mungkin nggak terlalu berbahaya ya Mas ya. Iya, aku Mungkin suka tuh kita juga. analoginya. Iya, iya. Jadi dengan belajar itu teman-teman ya, itu mengurangi unsur memperkecil resiko sebetulnya gitu ya. Dan segala macam instrumen investasi ini tersedia di Ajaib. Mulai dari yang low risk ya, seperti tadi Mas Ikna bilang, reksadana. Reksadana ada yang hampir nggak ada resikonya gitu ya, yaitu reksadana pasar uang. Ya, tetapi returnnya memang kecil ya. Kemudian ada reksadana pendapatan tetap, ada campuran, ada saham gitu ya. Kemudian ya instrumen investasi saham dan ETF juga ada gitu ya. Nah, kalau Ya. teman-teman misalnya di saham misalnya lagi kurang sahamnya lagi turun gitu ya, kurang begitu bagus, teman-teman bisa beli reksadana sebenarnya. Nggak perlu kemana-mana lah sebetulnya ya teman-teman ya. Tinggal teman-teman belajar memaksimalkan return gitu ya, sekaligus ya resikonya teman-teman bisa kendalikan gitu ya. Jadi banyak-banyak belajar. Salah satunya adalah yang kita usahakan kita berdiskusi nih dengan Mas Ikna yang sudah mendapatkan CFP ya teman-teman ya. Iya. Dan mungkin Oke, mungkin mau sedikit nambahin Mas Yazid untuk yang boleh, boleh. bagian tadi ya. Karena kan kita lagi ngomong ini investasi untuk teman-teman yang baru mau mulai gitu. Nah,
dari banyak-banyaknya instrumen investasi tersebut dan ketika teman-teman mau mulai investasi, aku nyaranin banget untuk fokus pada bagian belajarnya dulu nih, Mas Yazid ya. Jadi jangan terlalu Oke. fokus apa namanya kayak oke, pokoknya harus returnnya 30% dalam waktu 2 bulan gitu. Kayak terlalu terlalu muluk-muluk menurut aku gitu. Jadi fokus dulu sama belajarnya kalau memang teman-teman baru mulai karena banyak banget yang mesti dipelajari ya. Satu instrumen aja misalkan saham tuh banyak banget gitu isinya ya. Bisa bisa technical, bisa fundamental, banyak banget ya. Nah, kemudian juga pelajari masing-masing instrumen itu apa pros-nya dan apa cons-nya gitu. Maksudnya apa sisi positifnya, apa kekurangannya juga. Karena kan pasti beda-beda dan nggak mungkin ada satu yang benar-benar sempurna gitu ya Mas ya. Pasti kan ada kelebihan, ada kekurangan juga. Nah, sambil kita kenali nih, kita tuh lebih cocok uh, profil risiko yang seperti apa. Nah, kadang baru ketahuan ketika udah mulai nyobain, Mas. Jadi ngerasa kayak oh iya gue nggak apa-apa nih kalau misalkan apa saham-saham yang saham-saham growth gitu ya, high growth stock gitu, kayak nggak apa-apa deh misalkan besok naik 10%, besoknya dihantam minus 20%. Tapi ternyata pas kejadian, wah kalang kabut kan, ngecekin terus portfolionya, bukain ajaibnya terus, wah merah nih, gimana nih, gitu-gitu kan. Jadi um, pelajari dulu tuh risikonya kira-kira seperti apa. Nah sama yang paling penting belakangan ini ya terutama ya, jangan FOMO gitu loh, jangan ikut-ikutan. Karena godaan buat ikut-ikutan banyak banget kan, orang flexing ya, wah returnnya udah sekian persen, nambahnya sekian puluh juta. Tapi kalau kita masih belum paham kayak behind the scene-nya seperti apa, ilmu di dalamnya seperti apa, itu terlalu berisiko lah. Jadi saran aku balik lagi, fokus dulu sama belajarnya, dan belajarnya nggak mungkin bisa instan sebulan selesai gitu ya. Itu sebuah perjalanan, jadi teman-teman nikmati juga tuh perjalanan investasinya gitu loh Mas. Ya, ini memang beda ya teman-teman ya kalau orang keuangan yang ngomong gitu ya. Tampaknya ini udah langsung nyetel gitu ya. Ya, memang betul ya Mas ya, kita nggak boleh FOMO gitu ya. Dan kita nggak boleh terlalu ikut-ikutan sama orang lain. Kita harus analisa dulu. Karena kenapa? Pertama, pengalaman itu berbeda, kemampuan Ya, berbeda. Dan kemampuan untuk menganalisa itu berbeda. Dan waktu mengamati itu juga beda. Misalnya orang ini memang kerjaannya memang full time trader. Kemudian kita sambil kerja gitu kan ya. Kita kan nggak mungkin ngikutin strateginya dia gitu. Jadi benar. kita harus meng-create strategi untuk profit kita sendiri. Strategi profit itu seperti apa gitu ya teman-teman ya. Jadi itu betul sekali yang dikatakan oleh Mas Ikna. Saya juga setuju gitu ya. Kemudian Mas, ini mungkin pertanyaan pamungkas ya sesuai dengan judul kita, tips sukses dalam berinvestasi bagi pemula gitu. Bagaimana sih Mas tips suksesnya dalam berinvestasi ya, baik di reksadana mau di saham gitu ya? Iya. Nah, ini mungkin dalam konteks tadi ya, teman-teman yang baru mau mulai atau ibaratnya masih pemula gitu, dan jangan ngerasa kayak malu ya dengan apa label pemula, karena memang sebetulnya ya kita baru belajar sebuah hal baru gitu. Nah, aku punya beberapa tips Mas, mungkin yang bisa aku share ke teman-teman semua. Yang pertama adalah mungkin jangan langsung all in gitu. Jangan langsung misalkan tiba-tiba kita punya uang 10 juta, 20 juta langsung dimasukin semua, ya. Apalagi cuman ke satu emiten. Wah, kalau ya misalkan plus plus 5% besok oke lah ya, langsung dapatnya lumayan. Tapi kalau ketika turun kita nggak punya yang namanya benefit dari melakukan diversifikasi, karena kita cuma all in di satu instrumen doang, apalagi di satu emiten atau di satu aset doang seperti itu. Nah itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah tadi kalau misalkan baru mulai, saran aku tuh mulai dikit-dikit dulu aja Mas. Kayak ibaratnya kita testing the water ya, sebelum berenang kita masukin kaki dulu, kita tes nih airnya dingin nggak, ya kan? Atau misalkan ternyata dalam dan lain-lain. Nah, mulai dulu sedikit gitu ya, tapi kemudian fokusnya tadi belajar. Oke, kalau misalkan lagi tertarik atau pengennya memang mendalami saham gitu ya, pelajari dulu nih pasar modal itu seperti apa sih bekerjanya gitu ya. Bursa Efek Indonesia itu gimana sih beroperasinya misalkan. Kemudian kalau misalkan harga saham tuh naik tuh biasanya kenapa? Apa faktor yang menyebabkan sebuah emiten tuh harga sahamnya naik gitu. Kalau turun kenapa? Jadi kita tuh bisa mulai menebak kira-kira kayak kalau ada sentimen seperti ini, kurang lebih kemungkinan yang terjadi sama emiten atau saham yang kita pegang akan seperti apa. Dan itu tadi nggak bisa 1 bulan kita langsung lahap itu semua gitu loh Mas. Butuh pengalaman, butuh jam terbang juga gitu kan. Nah itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, banyak-banyakin cari literatur. Dan enaknya sekarang tuh kan kalau mau belajar investasi, udah banyak banget nih Mas ya. Banyak ya content creator yang sharing juga tentang investasi. Banyak juga mungkin yang bikin video YouTube. Aku tahu juga di Ajaib banyak banget post-post di akun Instagramnya yang daging-daging semua lah gitu kan, ngomongin
candlestick, ngomongin istilah-istilah yang ada di pasar modal dan lain-lain. Nah, ini teman-teman yang baru mau mulai harus banget baca, harus banget cari tahu informasi-informasi seperti ini supaya kita tuh makin ngerasa confident gitu loh. Ibaratnya maju ke medan perang tuh punya amunisi yang lengkap gitu ya Mas. Jangan cuman kayak Betul. apa tangan kosong doang gitu kan. Nah, yang terakhir, ini kalau hubungannya untuk investasi di reksadana saham atau saham gitu ya, mungkin yang memang hubungannya dengan pasar modal atau dengan saham, harus banget bisa baca laporan keuangan Mas, menurut aku ya. Ini banyak yang aku lihat ya kalau ngobrol-ngobrol gitu sama teman-teman yang nanya juga lewat DM aku dan lain-lain, banyak banget yang ngerasa oke, gue mau beli nih emiten ini gitu, tapi nggak dibaca laporan keuangannya Mas, jadi nggak tahu nih apa isinya, performanya gimana gitu, benar-benar beli kucing dalam karung lah ibaratnya. Padahal kan kalau kita ibaratnya mau beli HP aja yang harganya mungkin cuma 2 juta, 3 juta, kita nontonin tuh video review, video unboxing di YouTube ya kan, pengennya nggak salah beli. Nah ini kita mau beli satu lot aja udah sekian ratus ribu gitu, tapi kita cuma beli ikut-ikutan sama orang lain yang mungkin dia punya analisanya sendiri, dia punya pertimbangannya sendiri, ya kan, modalnya juga beda gitu. Jadinya terlalu berisiko sebetulnya untuk teman-teman beli saham tapi nggak bisa baca laporan keuangannya atau nggak tahu nih performa kinerja keuangannya seperti apa gitu. Jadi mungkin 4 tips itu sih Mas yang bisa aku bagikan ya untuk teman-teman pemula yang mau mulai investasi di instrumen saham ataupun turunannya saham seperti itu. Setuju Mas gitu ya. Nah, buat teman-teman sekalian ini kan tadi Mas Iqbal sebutkan ya, garis besarnya ada saham dan reksadana. Kalau teman-teman memang belum bisa menganalisa, ya beli aja reksadana sebetulnya ya buat Benar. teman-teman yang pemula. Tapi kalau teman-teman bisa menganalisa, ya silakan saja ya, minimal lihat-lihat konten creator ya Mas tadi ya. Kira-kira saham yang potensial itu yang mana kayak gitu, dan teman-teman coba resapi dulu deh kira-kira ini sesuai nggak dengan pendapat teman-teman sekalian gitu ya. Sudah semudah itu saat ini gitu ya. Ya Mas, kemudian ini pertanyaan terakhir dari saya nih Mas. Mm-mm. Bolehkah seorang pemula yang baru berinvestasi ya membeli saham gitu ya? Mm-mm. Dan ada tips-tipsnya nggak Mas? Ya, sebenarnya jawabannya boleh atau enggak, menurut aku sih boleh-boleh aja, Mas Yazid. Iya. Tadi aku udah sharing beberapa yang hubungannya dengan gimana sih supaya kita bisa mulai investasi, gimana ketika kita mau mau apa ibaratnya lakukan investasi dengan cara yang benar gitu ya. Ada beberapa yang tadi mungkin bisa dipakai juga untuk menjawab pertanyaan ini sebetulnya. Jangan langsung all in, kemudian pakai uang dingin contohnya gitu ya. Pelajari dulu saham seperti apa, karena menurut aku saham itu tuh luas banget sih Mas ilmunya gitu ya. Maksudnya kalau teman-teman mau coba mempelajari gitu, bukan cuma ikut-ikutan kayak oke, si A bilang beli saham ini target price-nya sekian gitu, kayak oke kita ikutin doang misalkan, karena dalam banget ya, emiten di bursa aja udah 700 lebih, mungkin sebentar lagi 800 gitu. Ini mana yang mau kita investasikan gitu kan, gimana cara kita milih ya kan, apakah kita cuma milih yang market cap-nya gede doang, tapi mungkin kemudian juga potensi untuk dapat namanya multi bagger ya, untuk kita bisa dapat 100% lebih profit, mungkin peluangnya lebih kecil dibandingkan dengan yang sifatnya apa ya, seasonal ya mungkin, atau cyclical seperti itu. Nah, tapi yang seasonal pun yang mana? Sektornya ada banyak ya, ada lebih dari 11 atau 12 sektor yang ada di bursa yang bisa kita pilih contohnya. Jadi banyak banget nih, dalam banget apa ilmu yang mesti kita pelajari untuk langsung mulai di saham. Kalau misalkan pertama kali mulai. Nah, tadi aku suka banget juga sama sama apa suggestion dari Mas Yazid. Kalau misalkan masih belum ngerasa confident di saham, mungkin mulai dulu sama reksadana saham ya. Karena reksadana saham itu menurut aku tempat belajar yang oke banget nih Mas untuk tahu gitu ya pergerakan saham gimana. Kalau misalkan bursa lagi naik, biasanya reksadana saham tergantung sektornya sebetulnya, tapi biasanya mengikuti juga pergerakan sahamnya seperti apa atau pergerakan indeksnya seperti apa. Nah, reksadana saham juga aku tahu tersedia di Ajaib. Nah, saran aku adalah kalau misalkan memang mau mulai dari reksadana saham dulu, ini mesti tahu dulu nih reksadana bedanya apa ya, ada 4 macam gitu kan. Ada tadi pendapatan tetap, ada kemudian mungkin pasar uang, campuran sama saham. Nah, kalau yang reksadana saham, kita juga mesti pelajari nih Mas, isinya tuh apa ya. Jangan cuman wah ini reksadana dari manajer investasi ini ternama gitu. Kemudian ngelihat profitnya dalam 1 tahun terakhir hijau dan double digit paling gede dibandingkan dengan reksadana yang lain, langsung kita beli, kita top up gede gitu. Nah, ini pelajari dulu ya. Ya pasti kita ngeliat brand dulu atau nama manajer investasinya atau perusahaannya seperti apa, legalitasnya gimana, jangan asal beli reksadana juga gitu ya. Kemudian ya performa di masa lalu mungkin bisa jadi satu indikator penting untuk kita perhatikan, walaupun mungkin bukan yang utama. Dan yang gak kalah penting, ini perhatikan nih, isi dari reksadananya itu apa Mas? Ya, mau dia
mau dia pasar uang, mau dia pendapatan tetap dan lain-lain misalkan, Ya. itu tuh bisa dicek tuh. Dan aku juga sempat lihat di Ajaib juga bisa dicek, bisa di double Bisa, click kan. Mas. Isinya apa aja? Misalkan reksadana Ya. saham, dia fokusnya di sektor banking ya. Apa aja tuh saham emiten perbankan yang dia beli contohnya. Nah, itu kan bisa dipelajari. Atau kalau mau lebih detail bisa baca prospektus reksadananya gitu ya, Mas ya. Jadi teman-teman bisa mulai tadi mungkin dari reksadana saham juga dan pelajari pasar modalnya seperti apa gitu ya. Saham itu gimana sih pergerakannya, naiknya kenapa, turunnya kenapa. Kalau ada misalkan contoh dari kondisi geopolitik yang mungkin kayak Rusia Ukraina perang, oh ternyata ngaruh juga ke IHSG, ke harga lokal kita. Itu tuh dipelajari sehingga teman-teman nanti udah bisa nebak nih kalau ini terjadi kemungkinan efek dominonya apa dan apakah ada pengaruhnya nggak ya sama aset yang saya beli atau emiten yang saya beli sehingga portfolio saya juga kena impact-nya. Seperti itu, Mas. Ya, betul sekali ya Mas ya. Memang kita harus banyak belajar gitu ya, terutama buat pemula. Kalau mau ke reksadana dulu silakan, karena resikonya itu lebih kecil. Kenapa begitu? Karena terbagi ke beberapa instrumen investasi maupun beberapa investasi yang sama gitu ya. Itu lebih terbagi dan kita bisa merasakan dulu ibaratnya sensasinya gitu ya, naik turunnya Benar. investasi kita gitu ya. Kalau mau ke saham boleh nggak? Boleh sebetulnya ya. Tadi asalkan pakai uang dingin, kemudian pakai modal kecil aja dulu gitu ya. Jadi kalau misalnya turun itu nggak berasa. Nanti kalau teman-teman udah menemukan metodenya, dapat uang yang lebih besar, bisa ditambah untungnya bisa ya lebih besar ya dengan resiko yang sudah dipelajari tadi gitu ya. Jadi udah habitnya tuh udah tahu lah. Misalnya saham ini seperti apa. Saham kan memang ilmunya banyak sekali ya Mas ya. Saham itu ada yang growth stock, ada yang dividend stock gitu ya. Jadi ada yang bisnisnya mature, ada yang bisnisnya belum mature gitu. Nah, ini Betul. tugas buat teman-teman semua untuk mempelajari itu gitu ya sebelum teman-teman berinvestasi. Oke, Mas, kita lanjut ke sesi pertanyaan nih. Ada 20 lebih pertanyaan nih. Mungkin nggak bisa Wah, kita jawab banyak ya. semua ya. Teman-teman ya, ini semuanya pada excited semua nih, Mas, pada diskusi kita malam hari ini ya. Nah, ini pertanyaan pertama mungkin Mas yang bisa yang bisa kita bacakan gitu ya. Eh, Wah, yang pertama nih nyinggung soal ditunggu Lisa gitu. Oke, nggak usah kita bacain yang ini ya. Yang ini aja nih dari Polar Kids ya. Mas Ikna sebagai CFP, eh, apakah Mas Ikna optimis dengan keadaan pasar sekarang gitu? Wah, oke. Ini seru banget pertanyaannya dan pertanyaannya kayaknya jawabannya bisa panjang banget nih ya Mas ya. Cuman Iya. mungkin kalau aku coba coba apa rangkum gitu ya. Kita masih pisahkan nih yang sifatnya long term ya sama yang sifatnya mungkin lebih ke jangka pendek Mas gitu. Kalau jangka pendek jujur menurut aku ini bakal cukup apa ya ibaratnya masih akan fluktuatif lah dalam waktu Oke. sorry, dalam waktu mungkin beberapa bulan ke depan gitu ya. Kenapa? Ya karena memang ini bukan cuma di Indonesia doang nih terjadi memang kondisi apa ya geopolitik juga gitu ya. Kemudian juga dari sisi ini juga implikasi dari US, dari Fed-nya, kemudian juga Oke. naikin tingkat bunga. Jadi banyak banget efek dominonya gitu. Nah, yang kita lihat adalah akhirnya orang-orang yang investor yang memang punya punya uang gitu ya. Ini bukan cuma ngomongin retail tapi yang kelas kakap ibaratnya mereka dengan mudah bisa langsung switching gitu kan. Aset kelasnya bukan cuma lagi di saham yang sifatnya high growth, tapi juga nyari yang mungkin sifatnya lebih aman gitu. Jadi kayak masuk lagi ke pasar uang, masuk lagi ke pendapatan tetap ya. Karena memang jadinya lebih menarik mungkin dibandingkan masuk ke saham yang kita belum tahu nih ke depannya seperti apa. Um, Iya. Kemudian sama Ah, juga banyak juga perusahaan-perusahaan yang misalkan contoh kita nggak cuma melihat perusahaan-perusahaan di IHSG tapi juga di luar misalkan kayak apa NYSE atau Nasdaq misalkan itu juga ya apalagi terutama yang high growth ya yang tech companies misalkan itu kan sepertinya lagi juga memang naik turun gitu Mas. Nah ya. jadi kedepannya kayaknya memang akan cukup orang-orang tuh wait and see menurut aku gitu. IHSG lagi oke banget ya beberapa hari terakhir aku lihat udah mulai rebound lagi hampir ke 7.200 lagi gitu per hari ini. Kemudian juga setiap bulan orang selalu bertanya-tanya nih, ini BI jadinya ikut naikin tingkat bunga lagi nggak gitu ya? Semakin tinggi tingkat bunga, cost of capital juga semakin tinggi ya, dan mungkin orang jadi ngerasa, wah mendingan uangnya gue taruh aja di bank, contohnya gitu kan. Nah jadi pasti akan cukup fluktuatif beberapa bulan ke depan. Cuman kalau dari jangka panjang, menurut aku kalau kita ngomongin Indonesia spesifik gitu ya Mas ya, kayaknya momentumnya lagi dapat banget gitu. Ini aku baru baca berita tadi pagi
Pak Jokowi lagi ini banget kan, gencar banget apa tentang investasi untuk mobil listrik gitu. Jadi kayak industrinya lagi berkembang banget juga. Banyak lah emiten-emiten yang mungkin kena kena ininya ya apa namanya dampak positifnya gitu ya. Hubungannya dengan mobil listrik atau kendaraan listrik, baterai mungkin atau yang mungkin bisnisnya berhubungan dengan sumber daya alam atau mineral contohnya gitu.